Sudah tampak, screen-nya sudah tampak. Baik, kesehatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya pada kesempatan hari ini Ketua BAMI Bapak Dr. Ahmad Darusdiono yang akan memberikan presentasi pada seminar ini. Namun sungguh sangat disayangkan karena kondisi fisik beliau yang masih dalam masa penyembuhan saat ini, sehingga beliau belum bisa ikut bergabung dalam seminar ini dan mengutus saya untuk menggantikan beliau menyampaikan paparannya mengenai klausul arbitrase dan akta notaris. Jadi kalau tadi kita simak sebenarnya beberapa sudah disinggung mengenai keberadaan penyelesaian sengketa di pengadilan, baik itu arbitrase atau APS lainnya. Namun di sini saya akan lebih menyoroti kepada aspek sengketa bisnisnya. Jadi saya akan mempersempit lagi sengketa kalau tadi Pak Kuswara sudah menyebutkan ada sengketa perdata, pidana, dan itu. Di sini saya hanya bicara perdata dan dispesifikkan lagi kepada aspek bisnisnya. Nah, yang menarik adalah bahwa arbitrase itu terus mengalami tren yang sangat positif sekali. Jadi kalau kita berbicara dulu waktu pertama kali saya bergabung di BAMI, itu masyarakat masih sangat kurang memahami apa itu arbitrase, bahkan belum mengetahui ada suatu spesies arbitrase ini. Nah, sekarang arbitrase mulai banyak dilirik, bahkan seperti seminar notaris ini juga mengangkat salah satu temanya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan bahkan melihat tren yang sangat bagus ini, beberapa sarjana mulai mengatakan bahwa masa depan penyelesaian sengketa itu justru ada di arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini, dan mulai meninggalkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Nah, berbicara mengenai arbitrase, berbicara mengenai penyelesaian sengketa, tentu di sini teman-teman notaris merupakan salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam pintu gerbang menuju proses arbitrase. Karena tadi juga sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya bahwa arbitrase itu syarat utamanya harus ada perjanjian dari pihak. Jadi kalau kita berbicara bisnis selalu berbicara juga perjanjian, berbicara kontrak, maka di situ para pihak punya kekuasaan yang sangat besar, kekuasaan yang sangat maksimal terhadap isi perjanjian mereka dan bagaimana perjanjian mereka dilaksanakan. Bahkan bagaimana sengketa itu akan diselesaikan apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Maka itu notaris sebagai salah satu pejabat yang memiliki kewenangan membuat suatu akta atau perjanjian, maka di sini mempunyai peran yang cukup vital mengenai bagaimana sengketa-sengketa mengenai perjanjian tersebut ke depannya akan diselesaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai apa itu HPL, pertama karena ini memang bukan kompetensi saya, dan yang kedua pasti dari tadi pagi teman-teman di sini sudah sangat banyak mendapatkan masukan mengenai apa itu HPL. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa pemegang HPL itu dapat memberikan hak atas tanah dengan suatu perjanjian pemilihan tanah. Nah, perjanjian ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis, misalnya melalui suatu perjanjian PRT atau kerjasama pemanfaatan lahan, semuanya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya HPL ini kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis, tentu ada suatu perjanjian bisnis. Kemudian apabila di depannya terjadi suatu sengketa, maka apa yang harus dilakukan? Pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa sengketa itu memang biasanya adanya di hilir, namun ini harus dipikirkan dulu. Jadi kalau kita berbicara bisnis, orang bisnis itu harus sudah berbicara mengenai resiko-resiko yang akan terjadi terhadap bisnis yang dia lakukan, termasuk resiko apabila terjadi suatu sengketa. Karena sengketa itu suatu resiko yang terus meningkat, ini suatu realitas kehidupan. Dimanapun kita berada, kita selalu berpotensi untuk selalu bersengketa, apalagi dalam suatu dunia bisnis yang memang terdapat banyak kepentingan di dalamnya. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, maka harus mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam setiap perjanjian yang dibuat. Ini sangat penting, karena dengan adanya ini, maka para pihak mempunyai kepastian
kemana sengketa mereka nantinya akan diselesaikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di sini peran notaris untuk mengedukasi permasalahan pilihan forum penyelesaian sengketa ini kepada para pihak yang berperjanjian yang datang menghadap ke depan notaris. Untuk itu saya akan memberikan beberapa model penyelesaian sengketa yang ada. Jadi kalau secara garis besar saya bagi penyelesaian sengketa ini ke dalam dua kategori besar, yaitu ada penyelesaian sengketa yang sifatnya non adjudikasi dan ada penyelesaian sengketa yang sifatnya adjudikasi. Penyelesaian sengketa non adjudikasi itu adalah penyelesaian sengketa di mana walaupun mungkin terdapat pihak ketiga yang terlibat atau memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut, namun pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Tetap putusan atau penyelesaian dalam perselisihan tersebut berada pada kewenangan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian. Nah, berbeda dari itu, karena penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikasi, maka sudah pasti ada pihak ketiga yang ada di dalam situ, dan pihak ketiga tersebut mempunyai kewenangan untuk memutus sengketanya. Kalau kita berbicara sengketa adjudikasi, itu di Undang-Undang 30 disebutkan alternatif penyelesaian sengketa. Ada alternatif penyelesaian sengketa. Sebetulnya kalau kita bicara apa itu alternatif penyelesaian sengketa, itu sudah dikenal ulama, ini adalah musyawarah mufakat, sudah dipraktekkan oleh orang Indonesia sejak zaman dahulu. Nah, dalam Undang-Undang 30 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu adalah proses penyelesaian sengketa perdata di dua peradaban negeri melalui tata cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Jadi ada ini macam-macamnya dari istilah Pak Koswara yang sudah disampaikan. Nah, kalau kita berbicara konsultasi itu sebetulnya baru penyelesaian perselisihan, karena itu baru satu pihak saja datang kepada seorang konsultan untuk mengkonsultasikan permasalahan. Nah, penyelesaian perselisihan itu baru mulai paling awal di tahap negosiasi, di mana para pihak sudah mulai duduk bersama, bertemu dengan mitranya. Saya menyebut mitra berlawan karena para pihak yang bersengketa itu dulunya mereka bermitra, jadi saya lebih suka menyebut mitra. Para pihak itu kemudian sudah duduk bersama, mereka berbicara menegosiasikan mengenai sengketa yang mereka hadapi. Kemudian mereka mencari penyelesaian. Nah, manakala ini tidak tercapai suatu kesepakatan, mereka bisa juga melanjutkan ke step berikutnya, yaitu mediasi. Di sini mulai ada pihak ketiga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa mereka. Nah, mediasi dan konsiliasi ini sebetulnya bedanya tipis sekali. Bedanya adalah pihak ketiga yang memfasilitasinya, di mana kalau mediasi difasilitasi oleh mediator, dia bersifat pasif. Jadi mediator itu hanya bertugas untuk menjembatani proses negosiasi dan antara para pihak. Sementara kalau konsiliasi dia sifatnya aktif. Jadi di samping dia menjembatani proses negosiasinya, dia juga bisa memberikan saran-saran kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian di sini ada penilaian ahli, dan ahli tidak akan saya bahas di sini karena penilaian ahli ini biasanya untuk suatu sengketa yang sangat teknis sekali untuk kasus-kasus yang melibatkan kekhususan tertentu. Nah, berbicara penyelesaian sengketa adjudikasi, ini biasanya menjadi suatu pra penyelesaian sengketa adjudikasi. Jadi kalau kita berbicara dalam klausul penyelesaian sengketa, seringkali penyelesaian adjudikasi ini muncul terlebih dahulu. Hampir semua perjanjian di Indonesia yang pernah saya baca itu selalu menyantumkan apabila terjadi suatu sengketa terhadap perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Nah, inilah sengketa adjudikasi. Yang jadi masalah adalah manakala penyelesaian secara sengketa secara musyawarah ini tidak mencapai suatu kesepakatan, maka para pihak akan membawa kepada step berikutnya, yaitu penyelesaian sengketa adjudikasi kemana? Para pihak bisa memilih ke pengadilan, secara umum semua sengketa kembali ke pengadilan. Tetapi para pihak bisa juga mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dengan mencantumkan klausul arbitrase, dengan mencantumkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah untuk sengketa adjudikasi ini mutlak harus dipilih salah satu. Karena seringkali bukan hanya satu dua perjanjian, saya beberapa kali menemukan perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa, ternyata ada dua ini, ada arbitrase dan pengadilan. Ini tidak bisa menjadi satu karena sifatnya sama, baik arbitrase dan pengadilan itu sama-sama adjudikasi.
Berbeda dengan adjudikasi, itu bisa dikombinasikan dengan salah satu adjudikasi ini. Jadi betul-betul di sini para pihak harus diberikan suatu pemahaman bahwa untuk penyelesaian sengketa adjudikasi ini betul-betul harus dipilih salah satu. Terserah para pihak, apakah ini ke pengadilan atau ke arbitrase. Kemudian kita akan lebih jauh berkenalan dengan arbitrase. Jadi kalau kita berbicara definisi, tentu sulit sekali untuk mendefinisikan apa itu arbitrase. Tetapi setidaknya ada beberapa karakter yang melekat, sifat yang melekat pada arbitrase itu. Pertama, arbitrase itu sifatnya konsensual. Jadi tadi sudah disebutkan harus kesepakatan para pihak. Arbitrase itu betul-betul dapat diselenggarakan hanya atas dasar kesepakatan para pihak. Kemudian yang kedua, arbitrase itu diputuskan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak dan bukan pemerintah. Pemerintah di sini berarti non peradilan. Jadi makanya dalam Undang-Undang 30 disebutkan bahwa tidak boleh menjadi arbiter adalah hakim, jaksa, dan petugas pengadilan negeri. Jadi memang betul-betul pihak ketiga ini dibuat peradilan dan dipilih oleh para pihak serta punya karakteristik lagi bahwa pihak ketiga ini biasanya ahli di bidangnya. Tidak hanya ahli hukum, tentu saja ahli lain yang betul-betul di bidangnya. Kemudian karakteristik berikutnya arbitrase mempunyai putusan yang mengikat. Jadi seperti peradilan perdata, putusan arbitrase sama punya kekuatan seperti peradilan perdata. Kemudian yang terakhir, arbitrase itu prosesnya bersifat adjudikasi. Tadi sudah dijelaskan apa itu adjudikasi. Nah, Undang-Undang 30 itu memberikan suatu definisi tentang apa itu arbitrase. Bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini ada dua hal yang saya garis bawahi, bahwa pertama, sengketa yang bisa diselenggarakan oleh arbitrase adalah sengketa perdata. Di samping itu di pasal 5 juga dibatasi lagi bahwa sengketa tersebut harus masuk ke dalam bidang komersial dengan sengketa bisnis, sengketa di bidang perdagangan. Kemudian yang kedua yang saya garis bawahi adalah harus ada perjanjian arbitrase. Jadi memang kalau kita bicara arbitrase, kita harus bicara perjanjian arbitrase ini. Tidak ada arbitrase tanpa perjanjian arbitrase. Nah, kita akan melihat bagaimana perbedaan karakteristik dari arbitrase dan pengadilan. Dan juga sudah disinggung oleh Pak Suara beberapa kelebihan arbitrase. Jadi yang pertama, arbitrase itu berbeda dengan pengadilan. Arbitrase itu tertutup. Jadi proses arbitrase itu betul-betul rahasia. Rahasia dalam segala hal, baik dalam dokumentasinya, persidangannya, sampai pada putusannya itu tidak dibuka kepada publik. Sementara di pengadilan semuanya bersifat terbuka. Sidangnya terbuka untuk umum, dokumen-dokumennya juga dapat dilihat, bahkan putusannya diupload dalam suatu katakanlah website resmi dari pengadilan atau Mahkamah Agung. Ini yang membedakan antara arbitrase dan pengadilan. Dan kerahasiaan ini sangat digemari oleh para pelaku bisnis. Kenapa? Karena bagi para pelaku bisnis seringkali nama baik itu seringkali lebih bernilai daripada uang. Kalau kita berbicara di pengadilan, sengketa itu belum diputus, opini publik sudah berjalan, nama baik sudah tercoreng, kadang-kala potensi untuk mendapatkan suatu potensi bisnis berikutnya bisa terhalang. Sementara kalau di arbitrase itu betul-betul tertutup, hanya para pihak yang bersengketa saja dengan majelis arbitrasenya dapat mengetahui bahwa memang ada sengketa tersebut. Kemudian yang kedua, arbitrase itu sifatnya dia fleksibel. Jadi arbitrase kembali yang sudah dibuka di awal bahwa dalam rezim hukum perjanjian maka kebebasan menjadi suatu faktor yang sangat esensial. Tentu saja arbitrase karena spesies perjanjian menyinggung ke situ, sehingga arbitrase itu betul-betul fleksibel, terserah kepada para pihak. Para pihak bisa membuat suatu peraturan sendiri mengenai bagaimana arbitrase itu akan diselenggarakan, betul-betul fleksibel. Sementara pengadilan itu sifatnya kaku, kita harus betul-betul mengikuti hukum acara peradilan secara rigid dan formal. Bahkan kalau salah bisa secara formal dan hasilnya nanti akan dievo. Nah, kalau arbitrase tidak seperti itu, dia betul-betul fleksibel. Kemudian yang berikutnya, arbitrase itu dia cepat, dalam arti juga dia tidak berjenjang. Jadi arbitrase itu putusannya dia final and binding dan harus selesai dalam maksimal 180 hari sejak majelis arbitrasenya ditetapkan. Sementara di pengadilan itu berjenjang. Kalau katakanlah di pengadilan sekarang sudah ada komitmen bahwa setiap tingkat harus 180 hari.
Tetapi tetap saja karena berjenjang, maka bisa lebih lama dari arbitrase. Belum lagi naik turun berkas dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, kemudian dari pengadilan negeri ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi tetap arbitrase lebih cepat karena dia tidak berjenjang. Kemudian yang berikutnya, ya, waktunya 5 menit lagi. siapa? Saya mau cepat. Berikutnya arbitrase diputus oleh ahli. Tadi sudah saya sebutkan bahwa arbitrase diputus oleh ahli. Sementara pengadilan nanti diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Kemudian yang berikutnya arbitrase tidak membatasi suatu jurisdiksi negara. Jadi putusan arbitrase itu mempunyai daya waktu di negara lain. Berbeda dengan putusan pengadilan yang daya waktunya hanya di jurisdiksi negara Indonesia. Itu salah satu karakteristik dari arbitrase. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa perjanjian arbitrase ini memegang peran yang sangat vital, karena arbitrase, perjanjian arbitrase ini adalah pintu masuk ke dalam proses arbitrase. Perjanjian arbitrase tanpa ada perjanjian arbitrase. Kemudian kita tahu bahwa perjanjian itu bisa dibuatnya tertulis atau tidak tertulis. Namun undang-undang telah mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Jadi perjanjian arbitrase yang dibuat secara lisan tidak dapat dipidanakan. Kemudian isinya sebenarnya simpel, bahwa hanya berisi bahwa para pihak sepakat untuk membawa sengketa yang akan atau telah terjadi ke arbitrase. Hanya seperti itu. Jadi kalau para pihak sudah sepakat untuk membawa sengketa terjadi ke arbitrase, maka kewenangan pengadilan langsung ditiadakan dan beralih ke arbitrase. Dan bisa dibuat rigid bagaimana arbitrase itu akan diselenggarakan. Kalau kita lihat bentuk perjanjian arbitrasenya, maka itu kita lihat dari segi kapan sengketa itu terjadi. Kalau sebelum sengketa itu terjadi, maka disebut facultative compromitendo. Dan kalau setelah terjadi sengketa, bukan berarti tidak bisa arbitrase, tetap bisa arbitrase melalui suatu akta kompromis. Kemudian arbitrase apa saja yang dapat dipilih. Jadi ada dua bentuk arbitrase. Pertama adalah arbitrase yang sifatnya ad hoc, jadi arbitrase secara mandiri. Jadi kalau teman-teman notaris membuat suatu klausul arbitrase, dan disitu hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi suatu sengketa para pihak sepakat untuk berarbitrase titik, maka arbitrase itu akan diselenggarakan secara ad hoc, secara mandiri. Para pihak menunjuk sendiri para majelis arbitrasenya sampai majelis arbitrase terbentuk dan mereka bersidang dengan majelis yang mereka bentuk tersebut. Sementara bisa juga para pihak memilih arbitrase melalui suatu institusi. Jadi kalau ini yang dipilih, maka tidak titik sampai di arbitrase itu, maka dalam klausul arbitrase harus ditambahkan arbitrase di mana atau menggunakan rules apa. Misalnya arbitrase berbani atau menggunakan rules baru. Maka arbitrase akan diselenggarakan secara institusional di mana. Kemudian yang penting berikutnya adalah musyawarah dalam arbitrase. Jadi dalam proses arbitrase itu musyawarah menjadi suatu bagian yang sangat esensial. Jadi walaupun tadi di depan disebutkan arbitrase itu dia tingkatannya atau setara dengan pengadilan karena sama-sama punya kewenangan adjudikasi. Namun dalam proses adjudikasi tersebut arbitrase selalu mengedepankan nafas-nafas yang ada dalam APS, nafas-nafas yang ada dalam penyelesaian sengketa dan adjudikasi, yaitu nafas-nafas musyawarah. Sehingga dalam prosesnya, dalam setiap tahapan proses arbitrase, musyawarah itu terus selalu diupayakan. Dan bentuk musyawarah yang akan digunakan itu harus disepakati, bisa negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Nah inilah menariknya APS ini, dia bisa ada, dan musyawarah itu bisa ada di depan sebelum mereka beradjudikasi, mereka bisa menyelenggarakan musyawarah. Dalam proses adjudikasi, musyawarah bisa juga dilakukan. Bahkan setelahnya, pada saat putusan sudah dikeluarkan, musyawarah tetap bisa dilakukan. Jadi APS ini bisa berada di mana. Kemudian dapat dilakukan buka tutup. Jadi kalau dalam sidang pertama, kedua, ketiga, kemudian dilakukan musyawarah, pada sidang ketiga musyawarah. Ternyata setelah melakukan musyawarah, para pihak tidak mencapai kesepakatan, kembali ke arbitrase, sidang lagi. Kemudian para pihak yang bermusyawarah lagi, boleh dalam proses arbitrase tetap bisa dilakukan. Dan jika terjadi kesepakatan, akan dituangkan dalam suatu putusan arbitrase. Maaf Pak Eko, waktunya 1 menit lagi Pak Eko. Siap, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 slide lagi Pak. Yang berikutnya adalah putusan arbitrase. Jadi putusan arbitrase ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak. Ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak bertingkat. Jadi begitu dibacakan dia langsung inkrah, langsung berkekuatan hukum tetap. Dan dia memiliki daya tarik yang sama seperti putusan pengadilan negeri perdata yang telah bergerak. Artinya apabila para pihak tidak melaksanakan
sengket, kami melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka para pihak bisa meminta bantuan kepada pengadilan negeri untuk eksekusi. Ini tidak akan saya sampaikan, ini kalau saya sampaikan bisa lama, jadi ini hanya sekilas saja saya perlihatkan bagaimana proses arbitrase di Bali. Saya rasa itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.